Dengan panik Adi mencari-cari keberadaan motornya. Depan samping sampai di belakang rumah peninggalan orang tua Neya Adi telusuri. Tetapi tetap saja ia tak menemukan motornya itu. Adi pun duduk dengan lemas di halaman rumah Neya. Matanya menatap kosong. Di mana motorku? Apa digondol maling saat aku tinggal ke minimarket tadi? Gumam Adi sembari mengacak-acak rambutnya frustasi. Azan maghrib baru saja selesai dikumandangkan. Seseorang keluar dari rumahnya dengan terburu-buru. Dan tak sengaja melihat Adi yang duduk lemas di pelataran rumah Neya. Dihampirilah Adi yang frustasi kehilangan motornya itu. Mas, kok duduk di rumputan gitu? Ngapain? Tanya lelaki sudah berumur parubaya dengan menatap mengintimidasi pada Adi. Aku baru saja kehilangan motorku, Pak. Tadi kuparkirkan di sini persis. Padahal cuma ku tinggal ke belakang sebentar. Sahut Adi lemas. Wajahnya sangat frustasi. Bagaimana caranya pulang nanti? Sedangkan motor itu alat transformasi satu-satunya yang ia miliki. Dengan motor itu juga ia bisa mengais rezeki. Lantas, bagaimana nanti jika motornya hilang? Motor masnya berjenis apa? Tanya lelaki tersebut memastikan. Mario, Pak, dari Handeu. Sahut Adi. Warnanya? Tanya tetangga Neya lagi. Hitam. Tapi kenapa Bapak tanya-tanya terus? Apa Bapak ada lihat orang yang membawa motorku? Tanya Adi dengan kedua alis mengerit. Hah? Si Bapak menghela nafasnya pelan. Jeti itu motormu ya? Tuh ada di rumah saya. Saya menyuruh anak saya membawanya masuk. Lagian masnya kok ceroboh sih ninggalin motor di pinggir jalan? Mana ada kontaknya lagi? Kalau diambil orang gimana? Ujar tetangga Neya itu. Ya, karena terburu ingin bertemu dengan Neya. Adi sampai lupa meninggalkan motor beserta kontaknya. Andai ada maling akan sangat mudah membawanya. Adi berdiri. Jadi Bapak yang mencuri motorku ya? Adi malah salah paham. Bukan. Saya cuma berniat menolong agar tidak dibawa pencuri. Sudah sana ambil sendiri. Tuh yang bercat hijau rumahku. Ada istri saya di rumah. Saya tinggal jamaah dulu. Seru orang tersebut kemudian pergi dengan langkah sedikit terburu-buru. Heleh, bilang aja mau nyolong motorku kan? Gerundel Adi kemudian berjalan menuju ke rumah yang bercat hijau. Setelah mendapatkan motornya, tanpa mengucapkan terima kasih sama sekali Adi pun langsung tancap gas menuju arah pulang. Tuh orang kok gak ada terima kasihnya ya Bu? Padahal kita sudah mengamankan motornya, celetuk anaknya. Sudah biarkan saja Lei, yang penting kita sudah berniat baik. Seru ibunya sembari menutup pintu rumah. Brak. Adi sedikit membanting pintu saat sudah sampai rumahnya. Di sana kebetulan ada sang ibu dan juga adiknya, Ayu. Terlihat istrinya juga baru keluar dari dapur. Sepertinya mereka baru saja selesai makan malam. Kenapa Mas? Pulang-pulang kok wajahmu masam begitu? Habis dari mana sih? Tanya Sinta menatap heran pada suaminya. Yadi, kamu habis dari mana? Imbu Bu Indah, bicaranya masihlah cadel. Adi mendudukkan dirinya di sofa kemudian menyenderkan punggung lalu menutup matanya. Habis dari kampung Neya, jawab Adi singkat. Ayu yang tengah memainkan ponselnya pun mendongak, menatap kakaknya dengan penuh tanya. Sedangkan Bu Indah dan Sinta saling tatap. Kau habis dari rumah Mbak Neya, Mas? Ngapain? Tanya Ayu penasaran. Iya, ngapain kamu dari rumahnya? Kalian mau rujuk? Timbrung Sinta dengan nada yang anarkis. Mendengar kata rujuk, sontak Adi membuka matanya. Rujuk? Gumam Adi pelan. Ia malah gagal fokus dengan satu kata itu. Mas, kok malah diam? Beberan kalian mau rujuk? Pekik Sinta mulai emosi. Sika? Enggak. Kamu ini berlebihan sekali sih Sinta. Aku kesana tuh cuma mau memastikan saja. Ucap Adi. Ya, dia kesana tadi memang mau memastikan.
Tetapi ia mulai kepikiran kata rujuk itu. Apa yang mau kau pastikan dari wanita mandul itu, Adi? Tanya Bu Indah. Adi pun menegakkan tubuhnya. Bu, Naya sudah jadi kaya, Bu. Ujar Adi memberitahu. Mata Bu Indah dan Ayu pun membola, tapi tidak dengan Sinta. Ia menantikan kelanjutan cerita suaminya itu. Sudah jadi kaya? Apa maksudmu, Adi? Tuntut sang ibu. Iya, sekarang Nia sudah punya sebuah minimarket, Bu. Tak hanya itu, ia juga membangun rumah yang bagus dan luas. Lebih bagus dari rumah kita ini malah. Lanjut Adi memberitahu. Kok bisa? Dari mana tuh orang dapat uang buat bangun itu semua? Minimarket itu modalnya besar loh, Mas. Jangankan modal untuk isinya, untuk bangun tempatnya saja itu membutuhkan uang puluhan juta. Seru Ayu tidak percaya. Dan diangguki oleh Bu Indah. Ya mana aku tahu. Intinya aku kesel banget. Mungkin ngepet kali. Seru Adi. Cih, kamu kesel apa nyesel, Mas? Buat apa cari tahu mantan istri sampai segitunya? Mau dia jungkir balik atau apa keh? Ngapain kamu masih kepoin dia? Kamu masih suka ya sama dia? Masih cinta? Sini Sinta. Bukan? Elak Adi. Tapi nyatanya ia masihlah cinta dengan Nea. Andai Nea mau dimadu pastilah mereka akan hidup bertiga. Betapa indahnya hayalan Adi itu. Apalagi kini ada Randy di tengah-tengah mereka. Semakin lengkap dunia hayalan Adi. Sinta mendengus sinis. Ia tidak mudah percaya dengan perkataan Adi itu. Awas aja ya, Mas, kalau kamu mau macam-macam apalagi mau rujuk dengan si Nea itu. Aku akan pergi dan membawa serta Randy bersamaku. Ancam Sinta. Apa sih? Enggak. Suat Adi. Ia baru memikirkannya saja kok. Belum ada niatan untuk rujuk. Terus kapan kamu ajak aku ke kawah? Kita belum mengesahkan pernikahan kita loh, Mas. Kasihan Randy tidak punya kakak. Tuntut Sinta. Ya, sampai saat ini pun Adi belum mengesahkan pernikahannya dengan Sinta. Iya. Sabar napa? Emang kamunya udah sehatku ajak ke kawah. Dan lagi uangnya belum cukup. Kau pikir daftarin pernikahan gak pakai uang? Sahut Adi. Adi masihlah mengumpulkan uang untuk mendaftarkan pernikahannya itu. Halah alasan. Aku udah sehat jadi aku mau besok kita ke kawah. Tekan Sinta. Mbak, besok hari Minggu. Kurasa kantor kuahnya tutup deh. Celetuk Ayu. Sinta mendengus. Ya udah Senin kalau begitu. Kamu jangan banyak alasan lagi ya, Mas. Ucap Sinta. Iya. Adi iyakan aja. Daripada istrinya terus ngocehkan semakin membuatnya pening. Yang sebenarnya, uang Adi sudahlah cukup kalau cuma mau mendaftarkan pernikahan saja. Tetapi Adi eman. Selama Sinta diam tak menuntut ia anteng-anteng aja. Tak ada niatan untuk mengajaknya ke kawah. Tapi berhubung Sinta menuntut lagi dengan mengancam membawa pergi anaknya. Mau tak mau Adi akan menurutinya. Mana mau Adi pisah dengan anak yang selama ini ia nanti dan idamkan? Dengan wajah masam Sinta berlalu masuk ke dalam kamar. Serius Naya sekarang punya minimarket? Tanya Bu Indah sedikit berbisik, agar tak kedengaran menantu barunya itu. Iya Bu, Kanaya Mart namanya. Minimarketnya besar tahu Bu. Pasti untung banyak Naya karena minimarketnya selalu ramai. Sahut Adi. Kok bisa ya? Dapat uang dari mana dia sehingga bisa bangun rumah dan minimarket? Gumam Bu Indah sibuk memikirkan dari mana Naya mendapatkan uang untuk membangun itu semua. Bu, sudah kubilangkan, Mbak Nayalah dalang dibalik hilangnya uang Mas Adi waktu itu. Ia pasti menggunakan uang Mas Adi untuk membangun itu semua. Timbrung Ayu mengungkit lagi uang kakaknya yang hilang. Yang benar saja Yu, uang Mas yang hilang itu 20 juta. Mana mungkin uang segitu cukup buat bangun rumah dan minimarket? Seperti katamu tadi,
pasti membutuhkan uang puluhan atau bahkan ratusan juta untuk membangun minimarket beserta isinya. Tandas Adi. Ayu pun nyengir. Iya, ayah. Gumamnya. Apapun itu, lebih baik sekarang kau kejar lagi Naya itu di. Ajak dia lujuk. Kita bisa hidup enak tanpa kamu bersusah payah jualan ke sana kemari. Kalau kamu bisa kembali lujuk dengan Naya, kita kuasai minimarket itu. Bu Indah berseru, mengutarakan ide liciknya. Iya bener mas, kakak Mbak Naya kayak begini kan aku bisa bersikap baik padanya. Timbrung Ayu menyetujui. Adi menggaruk rambutnya yang mendadak gatal. Aku tadinya juga berpikir begitu Bu, tapi gak dengar tadi Sinta bilang apa. Dia bakal bawa anakku pergi kakau aku rujuk dengan Naya. Halah gampang itu, kamu iming-imingi saja Sinta dengan uang bulanan yang banyak. Bukankah katamu minimarket Naya itu lamai? Pasti puluhan juta keuntungan di setiap bulannya Adi. Kata Bu Indah. Sepertinya bisa sih Bu. Mengingat Sinta sangat suka dengan uang. Adi nampak mengangguk-angguk. Nah kalau begitu, besok kau pergilah ke rumah Naya lagi. Kau baik-baikin dia terus ajak rujuk. Perintah Bu Indah lagi. Adi diam terpekur. Ia baru teringat sesuatu. Tapi Bu. Tapi apa lagi Adi? Kamu ini banyak tapinya. Bukannya kamu selalu bilang kalau masih cinta sama Naya? Bu Indah nampak geram. Iya, tahu nih Mas Adi. Dengus Ayu ikut-ikutan. Nayanya gak ada di rumah Bu. Katanya orang sana Naya pindah ke kota ikut mbahnya. Cetus Adi. Hah? Pindah ke kota sama simbahnya gitu? Bukannya Naya itu sebatang kala ya? Dia di sini tidak punya sanak saudara kan katamu di? Bu Indah tercengang. Iya, Naya itu tidak punya siapapun di sini Bu. Karena setahuku orang tua Naya itu pendatang baru. Tapi katanya ada orang yang mengaku kakek dan nenek Naya dan membawa Naya pergi bersama mereka. Hah? Kalau tahu dengan menjual barang antik nenek bisa mendapatkan uang ratusan juta. Ngapain juga tadi aku ngerengek minta padanya, yang berakhir ditampar juga oleh si tua bangka itu. Menyebalkan. Gumam Cecil menggerutu, kedua tangannya sudah penuh oleh beberapa paper bag. Ia baru saja mendapatkan uang ratusan juta dengan menjual salah satu barang antik koleksi Nyonya Ruby. Mendapat uang sekitar 187 juta. Cecil langsung ke mall dan membelanjakan semuanya. Dan kini dari 187 juta itu tinggal 37 juta saja. Benar-benar boros sekali Cecil ini. Dalam kurun waktu beberapa jam saja, ia sudah menghabiskan 100 juta lebih. Dan barang yang ia beli pun bukan barang yang penting. Hanya baju tas dan juga sepatu. Setelah makan malam di restoran Jepang favoritnya, Cecil pun pulang. Hari ini ia tidak ke kampus maupun ke kantor kakeknya. Dapat uang Cecil langsung bersenang-senang. Cecil masuk ke dalam rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sudah lewat dari jam makan di rumah ini. Cecil, kau dari mana? Tanya Nyonya Ruby yang kebetulan sedang duduk di depan televisi. Menonton drama ikan nyesot. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan karena selama ini setelah makan malam Nyonya Ruby akan mengurung diri di kamar. Cecil menghentikan langkahnya dan menatap neneknya itu. Sedikit jengah sebenarnya Cecil ini. Tapi mengingat rencananya dan sang mama, Cecil haruslah berpura-pura baik. Cecil tersenyum. Kemudian melangkah mendekat dan duduk di samping neneknya. Diletakkan paper bag di atas lantai kemudian ia menggelendoti neneknya seperti kebiasaannya selama ini. Habis dari mall nenek? Sahut Cecil. Nenek, maafin Cecil soal tadi pagi ya. Cecil benar-benar tidak sengaja. Cecil sedikit cemburu dengan cucu nenek itu. Ucap Cecil berpura-pura menyesal. Tentu sebagai orang yang sudah ikut mengurus Cecil dari bayi. Nyonya Ruby pun luluh. Iya, nenek maafkan. Tapi jangan diulangi ya. Nenek tidak suka. Dia itu cucu nenek. Kamu juga. Selama ini sudah nenek anggap cucu sendiri. Nenek sayang kalian berdua.
Jadi anggaplah Neya seperti saudaramu Cecil, kata bijak Nyonya Ruby. Wajah Cecil terlihat masam, ia menahan geram. Sayang Nyonya Ruby tidak melihatnya karena posisinya wajah Cecil menunduk di bawah lengannya. Iya nenek. Maaf. Tapi kalau nenek menganggap Cecil cucu kok uang jajan Cecil dipangkas segitu jauhnya. Naik uang 5 juta sama sekali tidak cukup. Bensin buat mobil Cecil aja sebulan 1 juta lebih. Cecil masih keberatan dengan uang jajannya yang cuma 5 juta saja. Nyonya Ruby menghela nafasnya pelan. Baiklah. Mungkin kamu kaget dengan uang segitu karena selama ini kami terlalu memanjakanmu. Nenek akan tambahin. Jadi uang jajanmu 1 bulan 10 juta. Cukup gak cukup harus dicukup-cukupin Cecil. Sebentar lagi kamu akan lulus kuliah. Kamu sudah akan bekerja dan menghasilkan uangmu sendiri. Kamu sudah dewasa sehingga sudah gugur kewajiban kami membiayaimu. Ucap Nyonya Ruby panjang kali lebar. Diam-diam Cecil mendengus kesal. Tapi setidaknya uang jajannya sudah ditambah ketimbang cuma 5 juta saja. Sebenarnya uang 10 juta cukup andai Cecil tidak belanja ini itu. Tetapi Cecil yang suka sekali shopping dan nyalon dengan uang 10 juta mana cukup. Mau protes tapi Cecil segan. Salah-salah malah tidak dikasih serupiah pun. Menyebalkan. Baiklah nenek, terima kasih ya. Tapi nanti Cecil setelah lulus akan bekerja di kantor kakek kan? Menggantikan kakek. Kasihan kakek sudah tua, pasti kakek sudah ingin pensiun. Berhubung Cecil akan lulus, Cecil siap menggantikan kakek mengurus perusahaan. Cecil janji tidak akan membuat kakek dan nenek kecewa, dan akan membuat perusahaan semakin maju dan bawah pimpinan Cecil nanti, kata Cecil dengan percaya dirinya. Ya. Selama ini Cecil bercita-cita menggantikan kakeknya duduk di kursi kepemimpinan. Sedari kecil Cecil selalu terkagum dengan kakeknya yang selalu memakai jas rapi dengan duduk berwibawa di singgasananya. Cecil kecil pernah dibawa kerja Tuan Guntur di perusahaannya. Dari sanalah muncul keinginan besar Cecil itu. Cecil? Nyonya Ruby sedikit ragu ingin bicara. Tapi kalau tidak diberitahu sejak dini takutnya Cecil akan berekspektasi terlalu tinggi. Ya nenek. Cecil mendongak dengan wajah yang berseri-seri. Nyonya Ruby pun mengelus lembut kepala cucu angkatnya tersebut. Kamu bisa kok bekerja di kantor kakek. Tapi, maaf ya sayang, kamu gak bisa menggantikan kakek. Ucap Nyonya Ruby. Loh kenapa? Bukankah selama ini Cecil yang akan menggantikan kakek di perusahaan? Makanya Cecil belajar dengan giat agar lulus dengan nilai sempurna. Cecil menampilkan wajah terkejutnya. Sedikit protes juga. Padahal ia tahu kalau posisi itu bukan untuknya. Tapi andai Neya tidak kembali ke sini pasti posisi itu akan katuk ke tangannya. Ini pasti kamu, Pak. Apa yang telah kamu janjikan pada anak ini? Batin Nyonya Ruby geram. Cecil, kamu tahu betul kalau kakek dan nenek cuma punya 1 anak. Maka dari itu hanya anak kamilah yang akan menggantikan posisi ayahnya di perusahaan dan juga mewarisi semua aset kami. Tapi berhubung anak kami sudah meninggal dan hanya menyisakan Kanaya sebagai bagian dari Kania. Maka Kanaya lah yang akan menggantikan kakek kelak. Tapi jangan khawatir Cecil. Kami sayang padamu jadi kami juga akan mempersiapkan sesuatu yang baik untukmu. Terang Nyonya Ruby mempertegas seperti apa posisi Cecil di sini. Sudah diperjelas sejak dulu kalau Kania lah yang akan mewarisi semuanya. Tidak pernah Nyonya Ruby menjanjikan apapun terhadap Cecil. Cecil pun juga tahu kalau dia hanyalah cucu angkat bagi Tuan dan Nyonya Guntur. Maka salah besar jika Cecil menginginkan posisi kepemimpinan di perusahaan. Aku mengerti nenek. Ucap Cecil berpula-pula mengerti. Ya, memang selalu seperti itulah dirinya. Cecil? Panggil Nyonya Ruby sekali lagi. Iya nenek. Jawab Cecil sembari menahan kekesalannya. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk belanja semua itu? Tanya Nyonya Ruby dengan pandangan menuju ke arah paper bag milik Cecil. Cecil menegang mendengar pertanyaan itu. Mendadak ia pun gugup.
Itu dari pacarku nenek. Iya pacar. Aku tadi jalan sama pacarku dan dibelanjain ini semua. Jawab Cecil beralasan. Hanya itu alasan yang masuk akal terlintas di kepalanya. Nyonya Ruby menggeleng pelan. Cecil, lain kali jangan begitu. Jangan mau dibelanjakan ini itu oleh lelaki. Jangan terlihat seperti wanita matre Cecil. Jagalah harkat dan martabatmu. Jangan terlihat murah di hadapan lelaki. Nyonya Ruby mulai memberikan nasihat dan petuahnya masih panjang lagi. Dan Cecil dengan perasaan kesal bercampur jengah berusaha untuk diam dan tersenyum. Berpura-pura mendengarkan semua yang neneknya ucapkan. Apa yang telah kau janjikan terhadap Cecil, Pak? Sehingga Cecil mempunyai keinginan menggantikanmu di perusahaan. Cerca Nyonya Ruby pada suaminya. Baru saja Tuan Guntur masuk kamar, ia baru saja menyelesaikan beberapa dokumen di ruang kerjanya. Loh apa? Papa tidak menjanjikan apapun pada Cecil, Ma. Sanggah Tuan Guntur, dan benar adanya. Tuan Guntur sama sekali tidak menjanjikan posisinya pada Cecil. Andai Cecil berucap seperti itu berarti anak itu menginginkannya sendiri. Kalau tidak, kenapa anak itu sampai mempunyai keinginan ingin menggantikan posisimu di perusahaan? Tandas Nyonya Ruby, cukup murka. Ya mana Papa tahu, Ma? Kata Tuan Guntur. Inilah, Pa, yang Mama takutkan sedari dulu. Anak itu akan salah paham dengan kita. Mama takut akan terjadi perselisihan di antara cucu kandung kita dengan Cecil untuk merebut posisimu. Papa sih terlalu memanjakan Cecil. Uang bulanan ratusan juta lah. Mobil lah. Apalah. Sekarang lihat. Anak itu sudah mulai protes. Seru Nyonya Ruby ngomel-ngomel. Iya, Mama, maaf. Mama jangan khawatir. Papa akan memberi pengertian pada Cecil lagi agar tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Janji Tuan Guntur. Harusnya Cecil sudah tahu kalau posisi itu bukan untuknya. Semua yang kami miliki adalah milik Kania, yang akan diteruskan oleh Kanaya. Batin Tuan Guntur. Pagi itu Tuan Guntur memanggil Cecil untuk menghadapnya. Tuan Guntur duduk menunggu di ruang kerjanya. Tak berselang lama, pintu diketuk dari luar. Ia meyakini itu adalah Cecil, cucu angkat yang selama ini ia sayangi. Dan sampai sekarang pun begitu. Ia masihlah menyayangi Cecil. Dan sebagai tanda sayangnya pada Cecil, Tuan Guntur sudah menyiapkan sebuah rumah yang cukup besar dan mewah, dan akan ia serahkan nanti ketika Cecil menikah. Hitung-hitung sebagai kado pernikahannya juga. Tak hanya itu, Tuan Guntur juga berencana akan memberikan Cecil sedikit asetnya. Ia dan sang istri sudah sepakat akan memberikan rumah dan juga sebidang kebun teh. Hasil dari kebun teh di setiap bulannya cukuplah untuk orang biasa seperti Mary. Dengan begitu cucu angkatnya itu tidak perlu bersusah payah untuk bekerja. Dengan mengandalkan kebun teh itu saja Tuan Guntur rasa sudahlah bisa mencukupi kebutuhan Cecil. Tapi, andai Cecil ingin bekerja, pintu perusahaannya juga terbuka lebar. Tapi satu lagi, bukan untuk posisi kursi kepemimpinan. Yang satu itu mutlak untuk keturunannya. Bukankah yang ia dan sang istri siapkan sudahlah hal yang bagus untuk Cecil? Masuk! Seru Tuan Guntur. Ceklek. Pintu terbuka. Nampaklah Cecil dengan berjalan pelan ke arahnya. Kakek manggil aku? Tanya Cecil menampilkan wajah polosnya. Iya, Nak. Duduklah. Ucap Tuan Guntur seperti biasa, pelan tapi mengandung ketegasan. Dan seperti itulah sisi khas seorang Guntur Mahesa. Cecil mengguk kemudian duduk berhadap-hadapan dengan kakeknya. Kebetulan kakek manggil aku. Ada yang ingin aku utarakan juga, kek? Ujar Cecil dengan suara pelannya. Tuan Guntur menaikkan sebelah alisnya. Katakanlah. Tuan Guntur mempersilahkan Cecil untuk bicara terlebih dahulu. Kakek saja dulu. Seru Cecil. Kamu dulu saja. Setelah itu baru kakek. Karena kakek akan berbicara cukup panjang. Tukas Tuan Guntur. Baiklah.
Ini mengenai... Cecil cukup ragu mengutarakannya. Dan Tuan Guntur dia menunggu apa yang akan Cecil ucapkan. Uang jajanku, kek. Cicit Cecil, yang ternyata masih menyangkut uang jajannya yang dipangkas secara tiba-tiba. Tuan Guntur menghembuskan nafasnya secara perlahan. Ia kira Cecil akan langsung membahas masalah posisi perusahaan. Ternyata masihlah seputar uang jajan toh. Sekarang kakek tanya dulu, bagaimana perkembangan skripsimu? Belum mau menjawab, Tuan Guntur menanyakan hal yang menurutnya cukup penting itu. Lancar kok, kek. Tinggal menunggu hasil dari dosenku. Sahut Cecil. Tuan Guntur mengangguk. Cecil, kamu sudah besar, nak. Kami menyayangimu dan menganggapmu seperti cucu sendiri. Kamu tahu kan sedari kecil kami sudah ikut mengurusmu, dari pakaian dan makanan serta jajanmu, juga pendidikanmu. Sampai di titik ini kami rasa itu sudahlah lebih dari cukup. Dengan gelarmu sebagai sarjana itu sudah bisa menjadi bekalmu meniti karier. Setelah lulus nanti masuklah ke perusahaan dan bekerjalah di sana. Mulai sekarang belajarlah untuk hidup mandiri, nak. Jangan terus bergantung pada kakek dan nenek, karena kami ini sudah tua. Kakek sudah mau pensiun. Dengan begitu kakek tidak akan menghasilkan uang lagi. Jika begitu, bagaimana kami bisa memberimu uang jajan yang seperti selama ini kami berikan padamu? Maka dari itulah kakek memangkas uang jajanmu agar kamu mulai terbiasa dengan kehidupan yang sesungguhnya. Sesungguhnya yang dimaksud Tuan Guntur adalah status sosial Cecil yang sebenarnya cuma anak Mary. Cecil terdiam cukup lama, meresapi setiap perkataan kakeknya. Satu kata yang menjadi perhatian Cecil. Kakek sudah mau pensiun? Lalu perusahaan? Tanya Cecil tak kuasa melanjutkan pertanyaannya. Jantung Cecil mulai berdetak kencang. Ia sudah tahu akan kenyataan itu tetapi selama ini selalu menyangkal. Dan menanamkan dirinya lah yang akan menjadi penerus Guntur di kemudian hari. Karena ayah, dialah yang akan menjadi penerus kakek kelak Cecil. Dan kakek sudah mempersiapkan ia untuk bisa memimpin perusahaan. Ucap Tuan Guntur mengandung ketegasan di setiap ucapannya itu. Di bawah meja, kedua tangan Cecil mengepal erat. Angannya selama ini ingin menjadi pemimpin perusahaan sirna sudah. Wajah Cecil menunduk, dan Tuan Guntur terus memperhatikan Cecilia. Ia tahu ada semburat kekecewaan di wajah cucu angkatnya itu. Kek! Seru Cecil setelah sekian lama diam dengan kepala menunduk. Kini Cecil mengangkat wajahnya kembali dan menatap kakeknya dengan serius. Apa Cecil? Kurang pantas untuk menggantikan kakek. Bukankah Cecil yang selama ini selalu berada di sisi kakek? Cecil ini, walau bukan cucu kandung, bukankah jugalah cucu kakek dan nenek? Mengapa tidak mempercayakan perusahaan itu pada Cecil, kek? Cecil mulai tak tahu diri di hadapan Tuan Guntur, menuntut sesuatu yang bukan haknya. Tuan Guntur mengeritkan kedua alisnya dalam. Cecil, kamu. Cecil lah yang selama ini berada di samping kakek dan nenek. Tidak berhakkah Cecil mendapatkan bagian dari kakek dan nenek? Seru Cecil mulai emosional. Ia pun mulai terisak. Rasa kecewa yang dalam karena cita-citanya selama ini langsung dihancurkan begitu saja oleh Tuan Guntur. Bukannya iba atau apa, Tuan Guntur malah berdiri dari duduknya kemudian berbalik menatap dinding. Di mana di dinding tersebut terdapat sebuah figur besar. Foto yang berisi dirinya beserta anak dan istrinya. Tuan Guntur memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Berdiri dengan gagahnya dengan mata menatap foto keluarganya. Cecil, kakek tidak mau berbicara ini sesungguhnya. Tapi... Jaga batasanmu, Cecil. Kamu tahu sedari dulu aku dan istriku mencari anak kami. Karena hanya dialah penerus kami satu-satunya. Tidak pernah sekalipun kami ataupun saya menjanjikan apapun padamu. Seru Tuan Guntur dengan ketegasannya. Istrinya benar. Cecil ternyata salah paham akan kasih sayangnya ini. Pernah kakek pernah menjanjikan kursi kepemimpinan itu padaku. Seru Cecil dengan nafas yang menggebu-gebu. Mendengar itu sontak Tuan Guntur membalikan badannya. Menatap pada Cecil dengan wajah yang penuh tanya tapi bercampur amarah.
Dulu sekali kakek pernah menjanjikan Cecil untuk duduk di kursi kepemimpinan. Seru Cecil lagi. Kapan? Tuntut Tuan Guntur. Seingatnya ia tidak pernah menjanjikan apapun terhadap cucu angkatnya itu. Dulu sewaktu aku masih kecil, Kek, Cecil masih ingat betul, dulu kakek menjanjikan kursi kepemimpinan perusahaan untuk Cecil. Semenjak saat itu, Cecil terus belajar dengan giat agar bisa membanggakan kakek. Sehingga dengan bangganya kakek akan mempercayakan perusahaan itu untuk Cecil pimpin. Lanjut Cecil, memberitahukan motivasi terbesarnya selama ini. Tuan Guntur terdiam. Ingatannya pun mulai berputar di berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Iya, kelak kau juga akan duduk di kursi kepemimpinan seperti milik kakek ini, nak. Asal Cecil mau belajar dengan giat dan mendapatkan nilai yang bagus, Cecil pasti bisa sukses. Itulah kata-kata yang pernah diucapkannya berpuluh-puluh tahun silam. Lalu Tuan Guntur pun menarik sudut bibirnya. Sedikit menyunggingkan senyum. Kau salah paham, Cecil. Apa kau masih ingat betul yang kakek ucapkan waktu itu? Kata Tuan Guntur. Ya, kakek berkata, Cecil akan duduk di kursi kepemimpinan milik kakek. Jawab Cecil sedikit ragu. Sial, dia hanya samar-samar mengingatnya. Tapi yang Cecil yakini, setelah saat itu Cecil terus belajar dengan giat agar bisa selalu juara satu. Dan membuat kakeknya bangga akan dirinya. Tidak, bukan seperti itu, nak. Dulu kakek berkata, kelak kau juga akan duduk di kursi kepemimpinan seperti milik kakek ini, nak. Asal Cecil mau belajar dengan giat dan mendapatkan nilai yang bagus, Cecil pasti bisa sukses. Tuan Guntur mengulang kata-katanya yang dulu pernah ia ucapkan pada Cecil. Itulah yang kakek ucapkan padamu, bukan menjanjikan kursi milik kakek. Tapi kalau Cecil belajar dengan giat dan bekerja keras, Cecil pasti bisa sukses seperti kakek. Imbuh Tuan Guntur. Cecil dia mematung. Benarkah dia telah salah faham? Cecil, dengarkan kakek. Jangan pernah ragukan kasih sayang kakek dan nenek terhadapmu. Kami juga akan mempersiapkan sesuatu yang baik untukmu di masa depan. Tapi kalau kamu ingin masuk ke perusahaan, pintu perusahaan akan terbuka lebar untukmu. Tapi maaf, bukan untuk menjadi pemimpin. Kakek akan menempatkanmu di bagian karyawan dulu sebagai permulaan. Jika kinerjamu bagus dan mumpuni, kakek akan menaikkan jabatanmu. Ucap Tuan Guntur dengan suara yang lebih lembut. Biar bagaimanapun Cecil ini juga cucu kesayangannya. Cecil pun mengangguk kecil. Ia berusaha terlihat mengerti padahal dalam hatinya gondok luar biasa. Cecil mengerti, Kek. Maaf kalau Cecil sudah lancang. Cicit Cecil. It's okay. Tak masalah sayang. Kamu tetaplah menjadi kesayangan kakek. Ingat itu baik-baik. Seru Tuan Guntur kemudian memeluk sayang cucu angkatnya tersebut. Cecil pun membalas pelukan kakeknya. Setelahnya Cecil pun keluar dari ruang kerja Tuan Guntur. Dengan perasaan yang campur aduk. Marah, benci, dan juga kecewa. Semua bercampur jadi satu. Saat akan melewati kamar kakek dan neneknya, terlihat pintu kamar tersebut sedikit terbuka. Cecil berhenti sejenak dan melihat dari celah pintu ada Neya di dalam sana. Nenek, Neya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berlebihan. Neya menolak pemberian neneknya dan mengembalikannya pada Nyonya Ruby. Tetapi Nyonya Ruby kembali memberikannya pada Neya dan sedikit memaksanya. Jangan menolak sayang. Ini adalah milikmu. Hakmu. Belilah apapun yang kamu inginkan menggunakan kartu ini. Nenek lihat kamu tidak pernah keluar. Baju pun itu-itu saja. Sana keluarlah main, dan belilah baju tas sepatu, perhiasan. Apapun itu untuk menunjang penampilanmu. Nenek akan menyuruh kakekmu untuk mencarikan asisten untukmu. Kau bisa mengajaknya pergi nanti. Atau kau punya teman di sini. Seru Nyonya Ruby pada Nia. Di luar sana, Cecil melototkan matanya. Hah, nenek memberikan black card untuk dia. Ini benar-benar tidak adil. Aku yang selama ini menjadi cucu mereka tidak pernah diberikan black card.
Sedangkan dia yang baru beberapa hari tinggal di sini, sudah langsung dikasih. Ini benar-benar tidak adil. Semakin bencilah Cecil terhadap Nea. Belum genap seminggu Nea tinggal di rumah itu, tapi langsung diberikan kartu hitam yang dimana isinya tidak terbatas. Dirinya yang sedari kecil sudah bersama mereka tidak pernah tuh dikasih black card. Jangankan black card, kartu debit saja tidak pernah. Hanya sebuah kartu ATM sederhana yang merakyat yang diberikan Guntur kepadanya. Isinya kurang lebih 50 jutaan di setiap bulannya. Dan ketika melihat Nea diberikan kartu terbatas itu, tentu Cecil merasa itu tidaklah adil. Bukankah mereka sama-sama cucu Guntur? Tetapi kenapa sangat terasa dibedakan? Awas kamu kan ayah, aku akan merebut kembali apa yang harusnya menjadi milikku. Desi Cecil menatap penuh dendam pada Nea. Tak ingin semakin sakit hati melihat kedekatan antara Nea dan sang nenek, Cecil pun memilih kembali ke kamar. Sampai di sini ternyata Cecil belum sadar diri guys. Padahal jelas sekali tadi saat Tuan Guntur menjelaskan seperti apa posisinya di rumah itu. Tapi bagi Cecil yang sudah kadung berangan tinggi, tidak mudah untuk menerima semua kenyataan. Baginya, ialah yang berhak menerima semua warisan karena dirinya yang selama ini berada di sisi Tuan dan Nyonya Guntur. Bukan Kanaya yang menurutnya hanya orang asing yang kebetulan mempunyai wajah yang sangat mirip dengan Kania. Dan sampai saat ini pun Cecil belum percaya 100% bahwa Kanaya adalah keturunan Kania. Tapi, andai keturunan Kania pun Cecil tetap merasa Kanaya tidak berhak menjadi pewaris. Cecil tegaskan sekali lagi, hanya dialah yang berhak karena hanya dirinya yang selama ini berada di sisi kakek dan neneknya. Tidak ada nenek, Nea kan dari kampung. Besar dan sekolah pun di kampung. Bagaimana bisa punya teman di sini? Ucap Nea sembari terkekeh pelan. Kekehan Nea pun menular ke Nyonya Ruby. Ya siapa tahu ada salah satu temanmu yang sukses di sini kan? Atau ada yang merantau di sini barangkali. Seru Nyonya Ruby juga ikut terkekeh. Kalau itu tidak tahu nenek. Nea sudah tidak pernah dekat lagi dengan teman yang di luar kampung. Satu-satunya teman dekat Nea ya cuma Nanda. Seloroh Nea. Mengingat Nanda tiba-tiba Nea rindu dengan sahabatnya itu. Padahal baru semalam dia video call dengannya. Nanda ya. Kenapa tidak diajak tinggal di kota saja? Nenek juga suka dengan anak itu. Nyonya Ruby tersenyum tulus. Tidak bisa nenek. Nanda sudah berkeluarga. Mana bisa ia kita bawa ke sini sementara anak suami dan mertuanya tinggal di kampung? Ucap Nea berseloroh. Mertua? Jadi Nanda tinggal serumah dengan mertuanya? Nyonya Ruby nampak terkejut. Tidak nenek. Mereka tinggal di rumah yang terpisah tetapi bersebelahan. Tapi bersyukur banget karena mertua Nanda sangat baik sekali. Tidak seperti mertua pada umumnya yang suka julid pada menantunya. Bu Aminah sudah menganggap Nanda seperti anaknya sendiri. Jelas Nea mengenal betul siapa mertua Nanda karena seringnya main ke rumah Nanda. Ya. Tidak seperti mertua dajjalmu itu ya. Ledek Nyonya Ruby. Sedikit banyaknya sudah tahu karena Nea sendiri yang bercerita. Mengenai hancurnya rumah tangga akibat mertua dan suami yang jolim. Sudahlah. Jangan bahas mereka lagi nenek. Katanya mau terapi kan? Ayo berangkat. Udah jam berapa ini? Nea melirik arlogi yang ada di tangan kanannya. Tapi simpan dulu itu kartunya. Hilangkan bahaya. Oh ya nenek sampai lupa. Sandi kartu itu tanggal kelahiran kamu. Ucap Nyonya Ruby. Hah? Kok bisa tanggal utakku nenek? Sejak kapan ini dibuat? Nea terperangah, kemudian membolak-balikan kartu tersebut. Nyonya Ruby tersenyum kembali. Sejak tahu kamu itu cucu nenek. Nenek dan kakek sudah mempersiapkan segalanya untukmu. Sudah ayo berangkat. Nanti dokter Rudi ngomel lagi, bikin pengang telinga. Nyonya Ruby berbalik arah, menekan tombol di kursi rodanya dan kursi roda pun bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari orang. Nea segera menyimpan kartu itu kemudian mengekori neneknya. Keduanya masuk ke dalam mobil mewah milik keluarga Guntur, tentu dengan dibantu supir setia keluarga tersebut.
Dari atas balkon, Cecil menatap sengit pemandangan di bawah sana. Ia tidak suka neneknya lebih perhatian pada Nea. Dasar bermuka dua, cetusnya sinis. Kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya. Di rumah sakit, Nea membantu neneknya turun dari mobil, kemudian bersisian masuk ke dalam rumah sakit. Kita ke arah sana, ikuti nenek, seru Nyonya Ruby yang memandu Nea. Nea mengangguk dan terus mengekor. Nyonya Ruby, akhirnya Anda datang juga untuk terapi. Saya pikir Anda tidak akan datang lagi seperti bulan-bulan lalu. Seru dokter. Rudy setengah bersyukur setengahnya lagi menyindir. Selama ini, Nyonya Ruby sangat jarang melakukan terapi. Jika tidak dipaksa dan diantar Tuan Guntur langsung, maka Nyonya Ruby tidak akan datang ke rumah sakit. Dulu Nyonya Ruby tidak mempunyai semangat untuk sembuh, tetapi berbeda dengan sekarang. Mulai saat ini, saya akan rajin terapi dokter, karena sekarang sudah ada semangatku untuk sembuh. Ujar Nyonya Ruby sembari tersenyum menatap cucunya. Dokter, Rudy melirik pada Nea yang berdiri di belakang Nyonya Ruby. Apakah gadis manis itu yang menjadi semangat Anda, Nyonya? Tanya dokter penasaran. Ya, dialah cucu yang selama ini aku rindukan. Dia sudah pulang dan saya ingin lebih lama menghabiskan waktuku dengannya. Sembuhkan saya, dokter. Saya ingin mengajak cucuku berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Terang Nyonya Ruby dengan semangat 45. Nea salah tingkah sendiri dengan ucapan neneknya, apalagi dengan dokter yang menatapnya dengan intens. Wah, benar-benar mirip sekali dengan Nona Kania ya Nyonya. Ini pasti putrinya Kania kan mengingat umurnya yang masih sangat muda. Kata Dr. Rudy. Ya, dia anak Kania, cucu kandungku. Nyonya Ruby membenarkan. Lantas, Nona Kania, bagaimana kabarnya? Tanya Dr. Rudy. Memanglah Dr. Rudy mengenal keluarga Guntur karena ia cukup berteman baik dengan Guntur sendiri. Membahas tentang Kania, wajah berseri Nyonya Ruby pun mendadak jadi keruh. Dr. Rudy mengangkat sebelah alisnya saat melihat perubahan ekspresi pasiennya itu. Ibu sudah meninggal, dokter. Sahut Kanaya mengambil alih. Dr. Rudy tercengangah. Innalillahi. Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak tahu kalau putri Anda sudah meninggal. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kata dokter. Rudy terlihat menyesal. Terima kasih, dokter. Bisa kita mulai terapinya? Dr. Rudy mengangguk. Mari. Dr. Rudy pun memulai terapi untuk Nyonya Ruby, sedangkan Nea yang berada di sisi neneknya selalu memberi semangat. Nyonya Ruby mulai menerbitkan senyumnya lagi. Semangatnya perlahan mulai berkobar lagi. Kini ia sangat ingin cepat sembuh. 1 jam kemudian, sesi terapi pun selesai. Keduanya bersiap untuk pulang. Ini resep vitaminnya. Bisa ditebus di apotik. Dokter memberikan kertas resep pada Nea. Iya, Dok. Terima kasih banyak. Kata Nea. Nyonya. Seru dokter sebelum mereka benar-benar pergi. Kalau ingin cepat sembuh, obatnya harus diminum secara teratur. Pesan dokter. Pasti, sahut Nyonya Ruby. Setelahnya keduanya pun benar-benar pergi dari ruang terapi. Apoteknya sebelah mana, Nenek? Tanya Nea yang baru saja menginjak rumah sakit itu. Jetty belum tahu arah dan letak yang akan ia tuju. Di lantai bawah, kita turun dulu, nanti akan Nenek tunjukkan. Nea mengangguk dan mulai memencet tombol lift untuk turun ke lantai dasar. Nenek tunggu di sini ya. Nea akan mengantri obatnya. Pesan Nea setelah mereka sampai di apotik. Nenek tunggu di lobi aja, Nea. Nenek kurang suka bau obat. Apalagi dekat apotik gini, bau obatnya sangat menyengat. Ucap Nyonya Ruby. Tapi... Nea ragu. Tidak apa. Jangan anggap nenek ini anak kecil. Nenek ini sudah sering sekali masuk rumah sakit ini, Jetty sudah sangat hafal. Nenek tidak akan hilang kok.
Kekeh Nyonya Ruby mengerti kekhawatiran cucunya. Naya meringis. Baiklah. Akhirnya Naya membiarkannya saja. Setelah setengah jam akhirnya nomor antrian Naya dipanggil. Setelah mendapatkan obat dan vitamin neneknya, Naya langsung menuju ke labi. Saking bersemangatnya Naya berjalan. Tak sengaja ia bertubrukan dengan seseorang yang sama-sama sedang berjalan sedikit terburu. Bruk! Naya hampir saja terjatuh andai seseorang itu tidak sigap menangkapnya. Naya! Seru seseorang tersebut, menatap dengan mata membelalak kaget, antara percaya dan tidak percaya. Menatap Naya dengan tatapan dalam dan tanpa berkedip. Dengan kedua tangan merengkuh pinggang Naya yang hampir jatuh ke lantai, dan posisi keduanya saat ini pun seperti orang yang sedang berpelukan. Dek. Jantung Naya seperti tengah ditabuhi dengan keras. Berdetak tak beraturan dengan nafas yang tercekat di kerongkongan. Tuh, Dokter Adrian! Gagap Naya tak kalah terkejut. Keduanya masih saling tatap untuk seperkian detik. Tatapan dalam Dokter Adrian sempat membuat Naya mabuk dan lupa diri, rasanya seperti menembus sampai ke jantung Naya, dan membuatnya dia membeku. Dari tatapan Dokter Adrian, menyimpan rasa terkejut dan juga kerinduan. Tetapi, masih ada kecewa di dalamnya. Ehem! Suara deheman keras membuyarkan aksi pandang-pandangan antara Dokter Adrian dan juga Naya. Keduanya kompak terkejut dan menoleh ke asal suara. Terlihat Nyonya Ruby duduk di kursi rodanya dengan tatapan mengarah pada mereka berdua. Spontan Naya langsung mendorong tubuh Adrian dan dia pun kembali berdiri tegak. Rangkulan Adrian juga langsung terlepas. Keduanya kini sama-sama merasa gugup. Nenek! Cengir Naya dengan wajah yang memerah malu. Ehem! Sementara Adrian berdehem beberapa kali. Kalian berdua saling kenal? Tanya Nyonya Ruby dengan tatapan mata memicing. Iya? Tidak? Keduanya menjawab tapi dengan jawaban yang berbeda. Rian menjawab iya karena memang kenal dengan Kanaya. Tak hanya kenal, tapi dulu sempat mencintainya. Sedangkan ia menjawab tidak kenal, takut akan menjadi panjang cerita jika diketahui ia kenal dengan seorang dokter tampan di kota ini. Pastilah neneknya itu kepo. Naya dan Rian kembali saling pandang karena jawaban keduanya yang bertolak belakang. Mana yang benar? Kenal apa tidak kenal? Kalian pacaran? Tanya Nyonya Ruby lagi. Melihat posisi keduanya tadi Nyonya Ruby mengira kalau Naya dan dokter muda itu mempunyai sebuah hubungan. Kalau benar, alangkah senangnya Nyonya Ruby. Tidak nenek. Bukan begitu Nyonya. Keduanya menjawab lagi dengan kompak. Haduh. Naya kebingungan. Ia pun menggaruk-garuk kepalanya yang mendadak gatal seperti sedang dihuni ribuan kutu. Dokter Adrian. Nyonya Ruby menatap penuh tanya pada dokter muda tersebut. Sebagai seorang pasien yang sudah sering keluar masuk rumah sakit itu, tentu Nyonya Ruby mengenal sosok Adrian. Dirinya bahkan pernah beberapa kali diperiksa oleh dokter tersebut mengenai kesehatan jantungnya. Ehem! Adrian berdehem sekali lagi, kemudian menjelaskan kalau ia benarlah mengenal Kanaya. Saya kenal dengan nona ini Nyonya. Saya mengenalnya ketika saya sedang bertugas di puskesmas di suatu desa beberapa tahun yang lalu. Jelas Dokter Adrian sembari sesekali melirik pada Naya. Iya benar. Aku baru ingat nenek kalau kenal dengan Pak Dokter ini. Ternyata dokter yang di puskesmas waktu itu ya. Hehi. Cengir Naya menambahi. Pura-pura baru ingat dia. Nyonya Ruby mengangguk mengerti. Oh kirain nenek dokter tampan ini pacarmu Naya. Celetuk Nyonya Ruby. Blas. Wajah Naya langsung bersemu merah, malu. Apa sih nenek? Dengus Naya pelan. Sedangkan Dokter Adrian diam saja dengan wajahnya yang datar. Bagaimana keadaan Nyonya? Sudah lebih baik? Tanya Adrian. Baik dokter, sangat baik karena sekarang sudah ada cucuku di sampingku. Jawab Nyonya Ruby dengan senyum bahagianya menatap pada Naya.
Dan secara tidak langsung Nyonya Ruby mengakui Nea sebagai cucunya di hadapan Dr. Adrian. Dr. Adrian mengerit dalam, dan pandangannya kembali beralih pada Nea. Nea yang kembali ditatap oleh Dr. Adrian pun salah tingkah, melengos dan menatap balik Adrian. Oh ya, dokter sendiri apa mau pulang? Tanya Nyonya Ruby, melihat penampilan Dr. Adrian yang tidak memakai jubah dokternya. Benar Nyonya, tugas saya sudah selesai hari ini. Jawab Adrian. Berarti hari ini dokter free dong ya? Tanya Nyonya Ruby penuh maksud. Adrian mengangguk saja. Ah kebetulan sekali. Kebetulan cucuku ini tidak punya teman di kota ini. Dan hanya dokter yang dia kenal. Bersediakan dokter menemani cucu saya untuk belanja barang kebutuhannya. Saya sangat ingin menemani, tetapi dokter tahu sendiri kondisi saya seperti apa. Mau membiarkan Nea pergi sendiri, tapi takut dia nyasar dan tak ingat jalan pulang. Tinta Nyonya Ruby. Mata Nea melotot seketika mendengar permintaan neneknya pada dokter Adrian. Nenek! Desis Nea mendelikan matanya pada sang nenek. Aih, tidak sopan sekali Nea ini. Tetapi bukannya tersinggung Nyonya Ruby malah mengulum senyum. Jadi Kanaya ini cucu nenek? Tanya Adrian memastikan. Iya, dia cucu saya. Bagaimana dokter, apakah Anda bersedia menemani cucu saya ini? Nea gemas, ingin sekali rasanya mencubit ginjal neneknya. Ah sumpah, malu sekali rasanya dengan Dr. Adrian. Dalam hati Nea berdoa supaya dokter tersebut menolak permintaan neneknya. Baiklah, saya bersedia. Kebetulan saya free seharian ini. Dan akan kembali bertugas esok hari. Jawab sang dokter. Nea memejamkan matanya sejenak. Dengan bibir menahan geram. Aish. Menyebalkan sekali neneknya itu. Ah syukur kalau begitu. Saya tenang kalau cucu saya punya seorang teman di sini. Nyonya Ruby tersenyum lega. Nea, mana obat nenek? Nea pun menyodorkan obat neneknya. Sekarang kau ikut dokter Adrian ya. Dia akan membawamu ke Mall X. Seru Nyonya Ruby. Nenek, Nea bisa pergi sendiri. Tidak perlu ditemani sama Pak Dokter. Cicit Nea, dan masih didengar oleh sang dokter. Tidak apa Nea. Kebetulan saya juga mau membeli sesuatu. Kita barengan saja. Setelah dokter Adrian. Ada sesuatu hal yang sangat ingin ditanyakan Adrian pada Nea. Tuh, dokternya juga mau sekalian ada perlu kok Nea. Jadi gak perlu segan. Kalian kan udah saling kenal. Seloroh Nyonya Ruby. Sedari dulu Nyonya Ruby mengagumi dokter muda yang terkenal jenius itu. Berharap kalau dokter itu dan cucu kesayangannya dapat berjodoh. Terpaksa Nea mengiyakan. Dan setelah memastikan sang nenek duduk aman di dalam mobil, Nea pun mengikuti langkah Adrian yang berjalan menuju mobil pria tersebut. Ayo masuk. Adrian membukakan pintu depan untuk Kanaya. Tetapi Nea ragu untuk memasukinya. Saya di belakang saja dokter. Ucap Nea pelan. Kening sang dokter mengerit. Kamu pikir saja supir kamu? Ujar Adrian dengan menatap tajam Kanaya. Bukan begitu. Nea salah tingkah. Ayo cepat masuk. Terdengar perintah dokter itu kembali. Terpaksa Nea pun duduk di kursi depan. Brak. Setelah memastikan Nea sudah duduk aman di dalam mobilnya, Adrian menutup pintu kemudian berjalan memutar dan duduk di belakang kemudi. Di samping Nea. Entah mengapa Nea semakin gugup. Ya ampun, situasi macam apa ini? Kenapa gugup begini sih? Padahal itu cuma dokter Adrian loh. Seru Nea menjerit dalam hati. Dokter Adrian sendiri fokus dengan kemudinya. Jadi kamu cucunya Nyonya Ruby dan Tuan Guntur? Tanya Rian memecah keheningan di antara mereka. Kamu kenal kakekku ya? Bukannya menjawab Nea malah balik bertanya. Dan Nea menyesalinya. Dasar bodoh.
Harusnya cukup jawab iya saja dan semuanya selesai. Rutuk Nea dalam hati. Siapa yang tidak kenal dengan Tuan Guntur? Dia adalah salah satu pebisnis handal di negeri ini. Dia juga merupakan salah satu pemegang saham di rumah sakit tadi. Ujar Dr. Adrian. Nea diam saja, ia hanya mengangguk kecil. Sejak kapan? Tanya Rian kembali. Sejak kapan apanya? Tanya Nea tidak mengerti. Sejak kapan kamu jadi cucu mereka? Setahu saya cucu mereka itu Cecilia. Celetuk Rian yang memang mengenal cukup dekat keluarga Guntur. Bahkan beberapa kali Cecilia mendekati dirinya. Tetapi Rian sama sekali tidak menggubris. Dari oroklah. Aneh saja pertanyaanmu itu, dokter. Dengus Nea tidak bisa lama-lama bersikap aling. Tadinya segan dan malu dengan dokter tersebut. Tetapi mendengar pertanyaan yang menyebalkan dari Rian keluar juga sikap asli Nea. Rian pun tersenyum miring. Lalu, di mana suamimu? Tanya dokter Rian kembali. Ya ampun, banyak sekali pertanyaan dokter. Itu bukan urusan dokter ya. Nea mulai sewak. Kit. Tiba-tiba Rian memberhentikan mobilnya di bahu jalan. Nea cukup syok karenanya. Hah, kira-kira bawa mobilnya dong dokter? Mau bunuh saya ya? Pekik Nea kesal. Dasar Nea. Sama sekali tidak ada feminim-feminimnya. Untung Dr. Adrian masih cinta. Hahaha. Ups. Nea, jawablah. Saya tidak mau ya nanti suamimu datang ngelabrak kalau tahu istrinya saya bawa. Ucap Rian dengan menatap dalam mata Nea. Klek. Nea merasa ngeri dengan tatapan sang dokter. Udah cerai dokter? Jawab Nea sedikit terbata. Cerai? Kalian sudah berpisah? Tanya dokter memastikan. Dan Nea mengangguk membenarkan. Bagus. Gumam dokter Adrian sembari mengangguk-anggukan kecil kepalanya. Kemudian kembali melajukan mobilnya. Sedangkan Nea melongo mendengar gumaman pelan sang dokter. Apa tadi katanya? Bagus. Dasar dokter Sinting. Apanya yang bagus dengan perceraian? Gerutu Nea dalam hati. Adrian sendiri diam-diam tersenyum. Entah mengapa ada sesuatu yang kembali bermekaran di dalam hatinya. Astaga, yang benar saja. Baju cuma sepotong gini kenapa harganya jutaan? Gerutu Nea menganga tak percaya saat melihat bandrol pada setiap dress yang ia pegang. Ini lagi, celana pendek begini 500.000. Kalau beli di pasar pasti udah dapat 2 lusin. Nea terus menggerutu mengenai harga-harga di butik yang ia masuki. Sudah selesai ngomelnya? Nih mending cobain baju-baju ini. Cepat! Dr. Adrian memberikan tumpukan beberapa dress pilihannya pada Nea, lalu sedikit mendorongnya masuk ke ruang ganti. Hei, apa-apaan dokter? Aku belum berminat beli di sini. Protes Nea. Mau ganti sendiri apa ku gantikan? Ujar Rian dengan tatapan mengintimidasi. Nea langsung dibuat gugup seketika. Dasar dokter mesyung. Omel Nea dalam hati. Iya. Akhirnya dengan terpaksa Nea masuk dan mulai mengenakan baju-baju pilihan Adrin. Cuma dalam waktu 5 menit, Nea kembali keluar dengan dress berwarna putih yang sudah melekat cantik di tubuhnya. Adrian mematung melihatnya. Cantik. Satu kata itu Adrian ucapkan dalam hati. Kok bengong dokter? Ini bagaimana? Seru Nea membuyarkan lamunan Adrian. Ganti selanjutnya. Titahnya. Nea mengerucutkan mulutnya. Ia berganti baju terus-menerus sampai ke 5 baju yang Adrian pilih sudah ia kenakan. Semuanya bagus. Kita ambil semuanya. Ayo ke kasir. Putus Adrian yang menurut Nea seenak cidak. Hei, aku belum setuju ya untuk beli itu. Seru Nea mengekori langkah lebar Adrian. Memang kenapa? Kemahalan menurut kamu?
Tuding Adrian tepat sasaran. Nea salah tingkah. Ia meringis malu. Kita cari saja di toko lain, dokter. Cicit Nea. Di toko lain sama saja, Nea. Karena di mall ini semuanya menjual barang branded. Ucap Adrian. Nea menganga dibuatnya. Tapi. Sudahlah. Jangan khawatir. Aku yang akan bayar. Kata Adrian kemudian menyerahkan kartu debitnya pada kasir. Jangan. Ini pakai kartuku saja, Mbak. Cegah Nea yang juga menyodorkan black card-nya. Kasir pun bingung dihadapkan dengan dua kartu. Mana yang untuk pembayaran? Adrian melirik Nea sejenak. Kemudian mendorong mundur kartu Nea. Simpan saja, Nea. Mbak, pakai kartuku saja. Ucap Adrian lagi. Gak, Mbak. Pakai punyaku saja. Kata Nea mulai ngegas. Bagaimana mungkin ia membiarkan Adrian membayarkan belanjaannya yang mungkin mencapai puluhan juta itu? Mau ditaruh di mana muka Nea nanti? Jeti ini mau pakai yang mana Tuan Nona? Tanya kasir bingung. Punyaku saja, Mbak. Sahut Nea dan Adrian berbarengan. Kemudian Nea menatap tajam dokter Adrian. Dokter, kan tadi cuma bertugas menemaniku saja. Aku tidak mau dokter bayarkan begini. Kata Nea dengan tegas. Oke. Mbak pakai punya dia aja. Dokter Adrian pun mengalah. Ia menyimpan kembali kartu debitnya dalam dompet. Setelah pembayaran selesai, keduanya keluar dan Adrian mengajak Nea ke toko tas dan sepatu. Kenapa kita ke sini? Tanya Nea dengan wajah masamnya. Dalam hati menggerutu kesal karena sudah menghabiskan terlalu banyak uang neneknya. 11.350.000. Total kelima dress Nea tadi. Bukankah kata nenekmu tadi kau harus membeli segala keperluanmu? Tentu tak hanya baju yang harus kau beli. Setidaknya ada sepatu dan tas juga. Ayo. Adrian memaksa Nea untuk memilih lagi sepatu dan tas. Yang ini tidak suka. Adrian menunjukkan sepatu dengan tinggi hak 5 cm. Jangan yang ada haknya, dokter. Kurang bebas kalau pakai yang begituan. Terang Nea yang memang kurang sepatu berhak tinggi. Menurutnya tubuhnya sudah cukup tinggi. Kalau pakai sepatu seperti itu Nea merasa seperti jeti tiang listrik saja. Kemudian Adrian pun memilihkan sepatu flat shoes yang menurutnya akan cantik dipakai Nea. Kalau begitu cobalah ini. Adrian menyuruh Nea mencoba sepatu flat pilihannya. Nea pun menurut saja. Kok bisa pas begini ya dokter milihnya? Tanya Nea terheran-heran. Karena dari baju dan sepatu pilihan Adrian selalu saja pas saat ia kenakan. Adrian tersenyum saja. Dan yang ini kamu suka gak modelnya? Adrian kembali memperlihatkan sepatu yang lainnya. Suka sih dokter, tapi ampun deh harganya. Kenapa cuma sepasang sepatu seperti ini bisa mencapai harga 5 juta? Nea kembali syok saat melihat harga sepatu. Jangan mulai Nea. Benar harganya mahal tetapi barangnya ori. Tidak seperti di pasar yang suka tiru-tiru alias KW. Adrian mulai jengah. Kemudian menyambar asal sebuah tas lempang dan langsung memberikannya pada pelayan yang sedari tadi mengekori mereka. Tolong dibungkus ketiga barang itu, Mbak. Titah Adrian. Baik, Tuan. Pelayan tersebut menuju ke kasir dengan membawa sepatu dan tas pilihan Adrian. Dokter, jangan seenaknya gitu dong. Nanti kalau nenekku marah karena telah kuhabiskan uangnya bagaimana? Protes Nea lagi. Adrian memutar bola matanya malas. Apa Nea ini belum tahu siapa kakeknya yang sebenarnya? Nea, uang nenekmu tidak akan habis walau membeli mall ini sekalipun. Desis Adrian pelan. Hah? Nea menganga tidak percaya. Sekaya itukah nenek dan kakeknya? Sudah ayo. Adrian menarik Nea untuk pembayaran ke kasir. Karena Adrian meyakini Nea tidak akan mau ia bayari, jadi Adrian membiarkan saja Nea menyodorkan black card-nya kembali. Ayo kita makan,
Dan kali ini aku yang traktir. Jangan menolak lagi Nea. Tegas Adrian. Baiklah. Nea manut saja. Wajahnya lesu karena dalam beberapa jam saja ia sudah menghabiskan uang neneknya sampai ratusan juta. Tas apaan yang harganya 80 juta? Benar-benar gila itu toko. Nea terus menggerutu dalam hati. Kebetulan tas yang diambil Adrian tadi limited edition. Jadi jangan heran kalau harganya hampir 100 juta. Kamu suka sushi? Tanya Adrian yang ternyata mengajak Nea ke restoran Jepang. Aku tidak suka daging mentah dokter, ucap Nea. Adrian mengangguk mengerti, kemudian mulai pesan yang sekiranya Nea doyan. Setelah makanan tersaji, keduanya pun mulai makan dengan hikmat. Sejak kapan kamu bercerai dari Adi? Tanya Adrian tiba-tiba. Uhuk. Nea kaget dan kemudian keselak dengan pertanyaan tiba-tiba Adrian itu. Segera Adrian menyodorkan minuman untuk Nea. Hati-hati Nea. Nea meminum air tersebut hingga tinggal separuh. Ya habis pertanyaanmu itu dokter. Apa ada yang salah dengan pertanyaanku? Tanya Adrian. Itu. Nea salah tingkah ditatap sedemikian rupa oleh Adrian. Aku hanya penasaran. Kenapa kau pisah dengan lelaki pilihanmu itu? Ujar Adrian sedikit menekan kata pilihan. Karena memang Adi adalah pilihan Nea setelah waktu itu menolak cintanya. Haruskah aku menjawabnya dokter? Nea kembali melayangkan sebuah pertanyaan. Harus karena saya sangat penasaran. Lelaki seperti apa yang telah membuatmu menolak cintaku waktu itu? Kini Adrian mulai blak-blakan. Lagian Nea mendesaknya ini. Nea pun tercengang dengan jawaban Adrian. Itu. Dia selingkuh. Ujar Nea sedikit terbata. Ia malu, dan akan tambah malu lagi andai memberitahu keburukan Adi yang lainnya. Adrian hanya diam dengan tatapan terus tertuju pada wanita yang mungkin masih bertahta di dalam hatinya itu. Sedangkan Nea kembali melanjutkan memakan makanannya. Tak ia hiraukan Adrian lagi, terserahlah pandangan Adrian kepadanya. Mungkin dalam hati dokter itu tengah mengoloknya karena telah memilih lelaki seperti Adi ketimbang dirinya dulu. Sesuai perkataan Adrian tadi, Adrian yang kini membayar makan siang mereka. Setelahnya Adrian akan mengantar pulang Kanaya. Kak Rian. Seru seseorang memanggil. Merasa namanya dipanggil, Adrian menghentikan langkahnya. Nea juga sama. Keduanya pun sama-sama menoleh ke orang yang menyerukan nama Adrian. Bianca? Gumam Adrian pelan. Ya, dialah Bianca. Ternyata benar kakak ya. Bianca mendekat lalu menatap sinis pada Nea yang ada di samping Adrian. Tadi, dari kejauhan Bianca seperti melihat Adrian yang sedang makan dengan seorang wanita. Tetapi karena cuma dari samping dan tertutup kaca, Bianca sedikit ragu kalau itu Adriannya. Karena menurutnya tidak mungkin Adrian makan siang romantis dengan seorang wanita. Dan setahu Bianca Adrian tidak sedang dekat dengan wanita manapun selain dirinya. Tetapi saat keluar dari restoran tersebut, betapa terkejutnya Bianca kalau itu benar-benarlah Adrian. Sedang apa kamu di sini Bianca? Tanya Adrian mulai waspada. Nea sendiri acuh tak acuh. Mengabaikan tatapan sinis yang wanita asing itu layangkan kepadanya. Harusnya aku yang bertanya seperti itu ke kakak. Kakak sedang apa di sini dengan wanita ini? Bianca bertanya dengan cilatan amarah. Tangannya menunjuk tepat ke wajah Nea. Dan ditunjuk seperti itu oleh Bianca. Nea merasa tidak terima. Plak! Nea menggeplak tangan Bianca yang menurutnya tidak sopan menunjuk-nunjuk wajahnya. Tidak sopan sekali menunjuk wajah orang. Omel Nea. Bianca sendiri terperangah dengan keberanian Nea. Wanita yang di matanya kampungan dan juga udik itu. Bianca perhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ia menebak kalau Nea ini dari kaum mendang-mending. Berani sekali kamu memukul tanganku gadis kampung. Pekik Bianca marah. Kau yang tidak sopan padaku lebih dulu. Balas Nea. Kak, lihatlah,
wanita udik ini menyerangku. Adu Bianca pada Adrian. Adrian sendiri menghembuskan nafasnya lelah. Bi, sudahlah. Naya mana ada menyerangmu. Dia benar kamulah yang tidak sopan menunjuk wajahnya. Ujar Adrian. Kak, kamu lebih membela dia ketimbang aku. Bianca berseru dengan menatap tidak percaya pada Adrian. Bianca, jangan mulai. Desis Adrian pelan, memperingati Bianca. Jangan sampai Bianca membuatnya malu di hadapan Naya. Kak, siapa dia sampai kakak membela dia ketimbang aku? Lagi, Bianca menunjuk wajah Naya. Naya geram dengan tingkah Bianca dan ia pun hendak membalas. Tetapi Adrian dapat membaca gerak tubuh Naya sehingga Adrian mencegah Naya dengan merangkul bahu Naya dengan sebelah tangannya. Sedangkan sebelah tangannya memegang banyak paper bag belanja Naya tadi. Sudah Naya, jangan hiraukan dia. Tekan Adrian pelan. Ia tidak mau terjadi keributan di halayak ramai. Mata Bianca semakin melotot dan hampir jatuh menggelinding melihat pemandangan Adrian yang merangkulkan Naya. Kakak, siapa dia sebenarnya? Pekik Bianca mulai tantrum. Tidak terima ia melihat lelaki yang ia cinta merangkul-rangkul wanita lain selain dirinya. Adrian memandang Binca kemudian Naya. Dia. Adrian menatap Naya sebentar kemudian melanjutkan ucapannya. Dia pacarku. Terang Adrian sukses membuat Bianca terkena serangan jantung. Tak hanya Bianca yang syok, Naya juga merasa kaget dengan yang Adrian ucapkan. Perkenalkan Bianca, ini kan Naya, pacarku. Lanjut Adrian lagi. Hai para readers, baca juga novel THOR yang satunya ya. Ceritanya tak kalah seru. Judulnya Jodoh Sang Dukun Milenial. Pai, Alia Naya. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita OTHOR dan menjadi pembaca setia OTHOR. Doa semangat kritik dan saran para readers selalu menjadi motivasi untuk OTHOR. Terima kasih sekali lagi.